A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengucapkan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada bulan ini, bulan yang mulia, Allah kembali mempertemukan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amalan kita. Mudah-mudahan dengan itu menghapuskan segala keburukan dan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan di bulan-bulan sebelum datangnya bulan mulia ini, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Ramadan Allah telah syariatkan menjadi satu kewajiban kepada kaum muslimin dengan turunnya wahyu yang populer yang sering kita dengar dan sering dibaca oleh para mubaligh di berbagai kesempatan selama bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan atas kamu berpuasa, kata Allah SWT, sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini jelas bahwasanya sejak bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah telah diwajibkan oleh Allah SWT syariat puasa di bulan Ramadan kepada kaum muslimin yang saat itu telah berada di Madinah, hidup dengan tentram, hidup dengan tenang bersama Rasulullah SAW, bebas melaksanakan semua ibadah di sisi Allah SWT. Dan pada tahun itu juga banyak syariat lain yang turun, seperti salat Id, kemudian berbagai ibadah yang telah kita ketahui maklum di dalam agama kita itu turun di masa-masa Hijriah ataupun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ketika itu. Nah, yang menarik kaum muslimin di dalam surat ini, kalau ustadz ataupun para mubaligh sudah banyak membincangkan tentang fikih puasa, apa yang membatalkan, apa yang disunahkan, apa yang mengurangkan, menghilangkan pahala puasa, itu sudah cukup banyak kita dengar baik sebelum Ramadan datang ataupun di masa-masa Ramadan ini. Akan tetapi mungkin yang sedikit luput adalah ketika membincangkan tentang ayat pensyariatan Ramadan itu sendiri, di mana di dalam ayat itu kita ketemukan satu redaksi menyebutkan Allah tetapkan alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam, kami tetapkan kepada kalian yaitu puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan kepada kaum-kaum terdahulu. Nah, ini menarik kaum muslimin dimanapun berada, bahwasanya ternyata sebelum disyariatkan puasa Ramadan telah berlaku juga puasa ini bagi kaum-kaum terdahulu. Nah, dan ini mungkin tak banyak ataupun jarang kita dengarkan pembahasan-pembahasan seputar bagaimana puasa-puasa ataupun pelaksanaan puasa di kaum-kaum terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya sejak ditetapkan puasa ini di tahun kedua Hijriah. Artinya kalau kita hitung sejak Nabi menerima risalah, itu kurang lebih telah berjalan sekitar hampir 15 tahun baru kemudian kaum muslimin diperintahkan dan diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sebelumnya dan bagaimana juga kaum-kaum sebelumnya lagi? Nah, maka kemudian Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, tafsir Tabari menyebutkan ada beberapa penjelasan oleh para mufassir tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini maksudnya seperti apa? Maka ada dua hal di sini. Ada satu dalam makna secara kewajiban. Secara umat Islam, puasa yang diwajibkan itu hanya puasa Ramadan. Kalaupun Rasulullah melaksanakan puasa sebelumnya itu tidak
dalam posisi puasa wajib, ya, melainkan puasa sunnah. Nah, ketika disebutkan kutiba juga dalam makna diwajibkan. Nah, ketika dalam posisi diwajibkan itu kaum muslimin, yang dituju di sini menurut Imam At-Tabari adalah kewajiban puasa Ramadan bagi orang-orang Nasrani. Ya, ternyata orang-orang Nasrani itu telah juga diwajibkan, disyariatkan bagi mereka berpuasa di Ramadan sebelumnya. Nah, akan tetapi ada beberapa hal di sana, ya, karakter puasanya berbeda dengan puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Ya, di mana ketika itu mereka berpuasa untuk jumlah waktu yang sama, akan tetapi banyak beban-beban lain, ya. Tidak boleh makan dan minum, bahkan malamnya juga ya, kemudian ada larangan untuk bergaul suami istri dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi beban tersendiri bagi orang-orang Nasrani. Maka kemudian mereka ganti, ya. Kita tidak tahu bagaimana ijtihadnya, apakah benar atau tidak, tapi mereka ganti ke waktu yang lain untuk berpuasa yang memungkinkan mereka berpuasa. Kemudian untuk kekurangan-kekurangan dengan penggantian itu, maka kemudian mereka menambahkan jumlah harinya, ya. Sebelumnya diwajibkan 30 hari menjadi 20 hari. Maka kemudian kita dengar ada syariat ataupun ada ajaran puasa, ya, di kalangan orang Nasrani itu puasanya selama 50 hari. Nah, dan ini berlangsung sampai kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau dalam makna perintahnya diwajibkan, maka menurut Imam At-Tabari ditujukan ini adalah kepada syariat puasanya orang Nasrani. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah dimanapun berada. Yang kedua adalah mengenai puasanya sendiri, ya, terlepas dari wajib atau tidak. Dan ini ternyata adalah syariat yang juga sudah terjadi sebelumnya. Ya, kita lihat kembali saja misalnya kepada puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ya, jadi setelah Nabi Adam diturunkan Allah SWT dari surga, kemudian sampai di bumi, ya, beliau kena panas matahari dan sebagainya, ya, dalam satu riwayat disebutkan sehingga kulitnya menjadi hitam legam. Kemudian di hari ke-15 di setiap bulan itu beliau berpuasa. Ya, tapi kemudian Jibril bertanya, memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 13, 14 dan 15. Jika ingin kembali tadi, ya, kulitnya memutih kembali, ya, supaya tidak hitam lagi, ya. Itulah kurang lebih pemahamannya. Maka kemudian diperintahkan berpuasa di hari ke-13 puasa, sepertiga kulit dari Nabi Adam ini kembali mulai memutih. Kemudian di 2/3 hari keduanya itu di hari keduanya berpuasa, 2/3 kulit beliau kembali memutih. Dan di hari ketiga maka seluruh badan Nabi Adam itu kembali memutih. Makanya inilah mungkin dasar kepada sunnah untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bid, ya, yaitu hari-hari yang putih, merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sebut juga puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu melaksanakan puasa juga, bahkan disebutkan waktunya ketika Asyura, ketika beliau selesai, ya, mengarungi bahtera, selamat dari banjir, kemudian beliau melaksanakan puasa sebagai tanda kesyukuran, dan itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang naik ke kapal beliau dan juga siapapun yang beliau ajak di situ, ya. Nah, ini yang kedua adalah Nabi Nuh, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh telah melaksanakan puasa dan diikuti oleh nabi-nabi setelahnya, misalkan Nabi Musa, ya. Nabi Musa ini yang kemudian kita lihat dari hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi jumpai bahwasanya orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura, puasa Asyura. Dan Nabi bertanya, ini hari apa? Kata. Ini adalah hari saat kami ataupun Bani Israel diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai tanda kesyukuran, maka orang-orang Yahudi melakukan puasa di hari diselamatkannya Bani Israel itu yang bertepatan dengan 10 Muharram ataupun Asyura. Maka kata Nabi SAW, maka kami lebih berhak untuk melaksanakan puasa ataupun ajaran Nabi Musa ini daripada kalian, wahai orang Yahudi, kata Nabi. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa di 10 Muharram. Dan untuk biar menyelisihi tidak sama seperti orang Yahudi, Nabi juga arahkan untuk melaksanakan puasa di hari ke-9-nya, hari Tasyu'a, ya, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, ini kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga ada lagi puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Nah, ini mengacu kepada satu kisah ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, bahwasanya ada orang berpuasa, satu hari puasa, satu hari dia berbuka.
Maka kata Nabi SAW, itu adalah puasanya saudara saya Daud. Ya, kata Nabi SAW, afdalus saumu akhi Daud. Ya, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa itu adalah puasa saudara saya yaitu Daud. Ya, sehari dia berpuasa, sehari dia berbuka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, maka kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk puasa Daud, dan banyak kaum muslimin hari ini ya yang membiasakan untuk puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan ini juga sudah terjadi sebelum Nabi SAW. Nah, maka ketika Nabi SAW menjadi Rasul dan sebagainya, itu kaum muslimin melaksanakan puasa masih dalam posisi puasa sunnah, yaitu pertama Ayyamul Bid, kemudian yang kedua adalah puasa hari ke-10 Asyura, dan yang ketiga adalah ya puasa Daud ini. Nah, tapi kemudian ini masih dalam status posisinya puasa sunnah. Nah, maka merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu adalah dari segi karakter puasanya betul. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, nabi-nabi dan para rasul telah melaksanakan puasa, dan itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, maka ketika turun ayat surat Al-Baqarah 183 ini, maka saat itulah diturun perintah wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, maka yang diwajibkan itu adalah puasanya hanya puasa Ramadan. Tidak ada di luar puasa Ramadan yang posisinya adalah puasa wajib, melainkan puasa itu adalah puasa sunnah. Nah, jadi kaum muslimin dimanapun berada, dari sini kita bisa melihat ya tahapan-tahapan ataupun kisah ataupun sejarah bagaimana pensyariatan puasa ini. Ya, dalam status hukumnya baik atau sunnah atau wajib, ternyata puasa ini telah menjadi sunnahnya para nabi dan rasul semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, sampai kemudian kaum muslimin ketika diperintahkan oleh Allah SWT berpuasa di bulan Ramadan, tepatnya bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Nah, maka setelah itu setiap Ramadan sepanjang tahun kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan, dan Rasulullah SAW mengikuti puasa Ramadan ini kalau kurang lebih ada 9 kali bertemu dengan Ramadan, sampai kemudian beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah, dan kemudian ini menjadi kewajiban bagi kaum muslimin sampai hari ini, dan alhamdulillah kita setiap tahun dapat melaksanakan, dan mudah-mudahan puasa kita pada bulan Ramadan ini puasa yang diterima oleh Allah SWT. Kita lengkapi ilmunya, kita lengkapi wawasannya, sehingga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan memiliki ruh dan nilai tersendiri, di samping kita tentu menunaikan kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.